Pemusatan latihan timnas Indonesia menjelang John Hartman memanggil nama-nama para pemainnya kini mulai hangat dibahas. Sosok Mauro Zilstra kini langsung mencetak gol kemenangan di FC Volendam menjelang John Hartman memanggil pemainnya untuk tampil di FIFA Series mendatang. Benarkah laga timnas Indonesia kontra timnas Cina dijadwalkan siap digelar kembali setelah sebelumnya bertanding di putaran ketiga? Detik-detik pengumuman resmi Maarten Paes untuk bergabung ke Ajax Amsterdam kini menarik kita nantikan. Dukungan luar biasa Madampang bagi kesembuhan Asnawi Mangkualam di tengah cedera panjangnya kini menjadi sorotan positif. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Rumor kepindahan Maarten Paes ke klub raksasa Belanda, yakni Ajax Amsterdam, tampaknya tinggal menunggu waktu untuk menjadi kenyataan. Pasalnya, kiper andalan timnas Indonesia itu tertangkap kamera hadir langsung di Johan Cruyff Arena di saat Ajax menjamu Olympiakos di laga lanjutan Liga Champions di musim ini. Berdasarkan kabar dari akun Instagram Fatball.Indonesia, menariknya, sosok Maarten Paes tidak duduk sendirian, di mana ia terlihat menyaksikan laga tersebut didampingi oleh pelatih kiper timnas Belanda, yakni Patrick Lodewijk. Kehadiran Maarten Paes di tribun kehormatan ini semakin memperkuat bahwa dirinya akan segera diperkenalkan sebagai rekrutan anyarnya. Ya, meski kehadiran Maarten Paes memberikan suntikan semangat bagi para penggemar, namun hasil di lapangan justru berkata lain. Namun, disinilah peran penting Maarten Paes dimulai, di mana bergabungnya kiper berusia 27 tahun ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Ajax untuk kembali ke papan atas. Ya, sebelumnya, pakar transfer yaitu Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Ajax telah menyepakati kontrak permanen hingga Juni 2029 bagi Maarten Paes. Jadi, dengan kehadiran Paes di markas Ajax itu, kini semakin memastikan bahwa rumor itu semakin nyata dan tinggal menunggu pengumuman resminya. Belum segenap sebulan menukangi timnas Indonesia, kini John Hartman sudah bergerak cepat merancang program masa depannya. Salah satu agenda utamanya adalah mencari lokasi pemusatan latihan yang ideal. Dan pilihannya tampaknya sudah mengerucut ke satu nama, yaitu Bali United Training Center. Ya, pelatih asal Inggris itu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya setelah berkeliling di fasilitas modern tersebut. Bahkan, ia secara terang-terangan menyatakan soal keinginannya untuk membawa skuad Garuda berlatih di sana. Ya, tempat ini sangat fantastik. Dan saya pertama kalinya ke Bali, lalu melihat fasilitas yang begitu luar biasa. Ucap John Hartman dikutip dari halaman resmi Bali United. Saya melihat ada standar sepak bola yang baik di Bali, dan berharap dalam waktu mendatang timnas Indonesia akan berlatih di sini. Sambungnya menambahkan, ya namun menariknya sosok John Hartman ini sebelum menggelar pemusatan latihan, tentu masih ada tugas yang perlu ia segera rampungkan menjelang turnamen pada Maret mendatang, di mana ia harus segera merampungkan daftar nama pemain yang ia akan dipanggil ke pemusatan latihan tersebut, guna mempersiapkan diri untuk ikut tampil di ajang bergengsi ini. Namun pertanyaannya, siapakah nantinya nama-nama pemain yang akan dipanggil oleh sang pelatih? Dan akankah nanti ada nama pemain baru yang akan ia bawa? Ya, tentu. Ini menarik kita nantikan. Ya, sebelumnya kekaguman John Hartman bukan tanpa alasan ke training center Bali United ini, di mana ia menyoroti kelengkapan fasilitas yang dimiliki Bali United, mulai dari kualitas rumput lapangan berstandar internasional, ruang ganti yang representatif, pusat kebugaran modern, hingga suasana latihan yang dinilainya sangat mendukung. Ia bahkan membandingkan standar yang ia lihat dengan klub-klub top di negaranya. Menurutnya, apa yang dibangun oleh Bali United adalah sebuah langkah visioner yang meniru perkembangan sepak bola modern. Tim top di Liga Inggris pun memiliki standar pusat pelatihan yang baik. Begitu juga dengan akademi mereka yang terus berjalan dengan dukungan sebuah tempat latihan yang baik. Ucap John Hartman. Apa yang dilakukan oleh Bali United sejauh ini sangat luar biasa. Dengan melihat perkembangan sepak bola di luar, seperti di Inggris dan negara sepak bola lainnya, imbuh sang pelatih. Ya, dalam kunjungannya yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam tersebut, sosok John Hartman juga menyempatkan diri untuk mengamati sesi latihan tim Bali United Academy yang tengah berlangsung di sana.
Kehadiran John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia kini benar-benar menarik perhatian China untuk ikut mengujinya. China mengajak timnas Indonesia untuk pertandingan uji coba, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mereka meminta waktu uji coba pada bulan November mendatang, ujarnya menambahkan. Ya, namun, orang nomor 1 di PSSI itu belum menyetujui tawaran China tersebut. Belum. Saya belum memastikan untuk menerima tawaran Cina itu. Yang sudah pasti, baru tawaran mereka untuk uji coba melawan timnas U17 kita, tegas Erick Thohir. Ya, sang ketua umum masih mempertimbangkan banyak hal terkait persiapan timnas Indonesia di bawah pelatih baru ini. Diketahui, timnas China sudah 15 kali bertemu timnas Indonesia di berbagai ajang, baik kompetitif ataupun turnamen maupun uji coba. 2 pertemuan terakhir terjadi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kemarin. John Hartman belum pernah bertemu timnas Cina, begitu pula pelatihnya saat ini, yakni Xiao Jiayi. Agenda terdekat John Hartman adalah turnamen internasional FIFA Series pada Maret mendatang. Berdasarkan jadwal sementara, hanya 2 dari 3 tim itu yang akan dihadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nanti. St. Kitts and Nevis menjadi lawan pertama Jay Itzes dan kolega, sedangkan yang kedua adalah Bulgaria. Kemudian setelah turnamen internasional itu, ada ASEAN Championship pada 23 Juli hingga 23 Agustus mendatang. Walau hanya berkelas regional Asia Tenggara, namun John Hartman tetap dituntut membawa skuad Garuda meraih gelar turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu untuk pertama kalinya setelah sampai 6 kali menjadi runner-up. Striker andalan timnas Indonesia U23, yaitu Maro Zylstra, kini memberikan jawaban tegas di atas lapangan di tengah spekulasi mengenai masa depannya. Ya, Maro Zylstra sempat dirumorkan akan hengkang ke Super League demi mencari menit bermain. Namun ia justru tampil sebagai pahlawan kemenangan dramatis 2-1 untuk timnya di FC Volendam U21. Sekembalinya dari tugas negara, membela Indonesia di ajang SEA Games kemarin, Maro Zylstra langsung diturunkan sebagai starter di laga krusial melawan Hardenberg E21. Menariknya, ia tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan kontribusi signifikannya, di mana pada menit ke-8, ia memberikan asis matang yang berhasil dikonversi menjadi gol pembuka oleh rekan setimnya. Namun, laga tidak berjalan mudah, di mana tim tamu berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua dan pertandingan seolah akan berakhir imbang. Di momen krusial inilah, Maro Zylstra tampil sebagai pembeda. 2 menit menjelang waktu normal berakhir, tepatnya di menit ke-88. Penyerang berpostur 188 cm ini menyambut umpan silang dengan sebuah tandukan presisi yang menggetarkan jala gawang sang lawan. Gol Maro Zylstra tersebut pun menjadi penentu kemenangan dramatis FC Volendam, sekaligus menjadi kemenangan perdana mereka di tahun ini. Performa gemilang ini menjadi sebuah pernyataan kuat dari Maro Zylstra, di mana ia sebelumnya sempat mengutarakan kegelisahannya karena minimnya kesempatan bermain, yang memicu rumor bahwa ia akan mencari pelabuhan baru. Hal itu termasuk menjajaki kemungkinan berkarir di Super League. Bagaimana tidak? Kini beberapa nama pemain diaspora juga telah merapat ke klub Indonesia. Terbaru adalah Shane Patinama serta Dion Marks. Adapun dengan torehan 1 gol dan 1 asis krusial, Maro Zylstra seolah menegaskan bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan lebih. Total ia telah mengoleksi 4 gol di musim ini. Dan penampilan heroiknya ini diharapkan bisa menggaransi menit bermain yang lebih reguler di sisa musim kompetisi. Asnawi Mangkualam kini dipastikan akan menepi cukup lama dari Port FC karena mengalami cedera, di mana ia dikabarkan menjalani operasi tendon Achilles dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Ini tentu menjadi hal yang kurang sedap karena Asnawi akan meninggalkan Port FC hingga akhir musim. Itu artinya, dalam 12 laga ke depan, ia akan fokus pada cederanya dan belum akan merumput dalam waktu dekat. Masalah selanjutnya adalah di timnas Indonesia yang akan bermain di FIFA Series pada bulan Maret mendatang. Kondisi yang kurang memungkinkan membuat sang pemain kemungkinan besar akan melewatkan ajang tersebut. Asnawi menjelaskan bahwa cederanya membutuhkan penanganan serius. Menurutnya, ini menjadi keputusan besar agar bisa kembali tampil maksimal di lapangan. Meninggalkan klub dalam waktu panjang tentu memberikan resiko, apalagi dia sudah mendapatkan tempat di timnya. Musim ini berlalu begitu cepat. Setiap langkah yang diambil selalu memiliki risiko demi meraih hasil yang lebih besar. Hari ini, perjalanan saya bersama Port FC harus terhenti sementara hingga akhir musim, tulis Asnawi Mangkualam. Ya, ia melanjutkan bahwa setelah pemeriksaan langkah penting, yaitu operasi harus segera dilakukan, di mana selanjutnya ia harus segera melakukan pemulihan dan berharap bisa segera kembali ke lapangan. Dia berharap bisa mendapatkan dukungan agar bisa melewati semua masalah ini. Berdasarkan hasil MRI, saya harus menjalani tindakan operasi. Selanjutkan program pemulihan intensif untuk beberapa waktu ke depan. Syukur, seluruh proses berjalan dengan baik, berkat doa dan dukungan dari kalian semua, terang sang pemain. Ya,
Apresiasi juga diberikan Asnawi kepada Presiden klub Madam Pang yang memahami situasi ini, di mana ia berjanji akan segera pulih dan memberikan kontribusi maksimal kembali untuk Port FC. Meski menepi sejenak, namun ia masih memiliki kontrak bersama tim asal Thailand tersebut hingga 2029. Terima kasih Madam Pang untuk bantuan dan dukungannya. Saya akan fokus pada pemulihan dan kembali dengan langkah serta pencapaian yang lebih besar. Ini belum berakhir. Aku akan kembali lebih kuat. Sampai jumpa musim depan. Tutur sang pemain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.